Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami berada di Pulau Bunaken, dan saat ini Pulau Bunaken ini tersedia begitu indahnya pemandangan pulau yang ada. Bagi teman-teman sekalian, kalau ada waktu bisa datang ke tempat ini. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube kami ini. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Atas kesempatan yang baik yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan, karena memang masyarakat Kepulauan Bunaken luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, kita sebagai orang Kristen, mari kita lebih banyak belajar firman Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena kehidupan kita ini adalah singkat. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Karena
kehidupan kita ini singkat. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Kalau kita buka di media sosial, di YouTube, baik di YouTube, di Facebook, terjadi perang dunia di mana-mana. Artinya, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena jalan keselamatan, jalan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menggunakan bahasa Yunani, bahasa asli yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Baru. Dikatakan begini, Ego eimi hehodos, kai he alateia, kai he soe, odes arketai proston patere, eime demo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. En arke en homos, kai homos en prosoteon, kai theos en homos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Artinya, pada mulanya adalah perkataan Allah. Firman Allah disebut perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dia adalah Ben Ha Elohim. Dia adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia dari segala kutuk dosa. Yang seharusnya kita sebagai manusia, kita tidak turut diselamatkan. Karena di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, sehingga yang kita kejar namanya kodrat ilahi. Berusahalah di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebagai orang Kristen, jadilah panutan, jadilah contoh. Berusaha hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik, baku-baku sayang, karena orang ini cinta damai. Kalau orang Kristen tidak cinta damai percuma. Orang Kristen harus jadi contoh teladan. Karena kita ini bukan hidup di tengah-tengah orang Kristen. Ada agama Islam, ada agama Hindu, berarti contoh jadi teladan bagi sesama kita. Kita memberikan senyum, memberikan kebaikan kepada mereka, itu luar biasa. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan penting. Sebagai orang Kristen, ya Tuhan, ternyata kita ini manusia yang banyak kekurangan, banyak kotor, berarti harus meninggalkan kejahatan. Tinggalkan kejahatan itu. Jangan kita cuma bilang Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Selamatkan di mana? Sedangkan inti pengajaran kekristenan adalah keselamatan itu harus kau kerjakan dengan takut dan gentar, meninggalkan segala perbuatan jahat. Karena betul gampang menyampaikan firman Tuhan, gampang menyampaikan firman Tuhan. Ortodoks yang mengikuti ajaran lurus dan benar, menyampaikan firman sesuai dengan ajaran Rasul. Tetapi ortopraksi cara hidupmu tidak benar, percuma. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kita harus jadi biji mata Allah. Apalagi sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus hidup benar. Hamba-hamba Tuhan betul-betul di dalam Tuhan, berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus, sehingga Tuhan bilang holai gorden auto menaik obelai kapos ekailos peripatesenkai autos peripaten. Artinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu jadi hiduplah yang benar, hiduplah sesuai dengan kehidupan kekristenan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan lain selain di dalam Yesus Kristus. Silakan sah-sah saja banyak keselamatan lain di luar sana, tetapi keselamatan hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus ini bukan cuma milik satu agama Kristen saja. Yesus Kristus milik semua agama, dan Tuhan Yesus ini milik semua bangsa. Bukan bangsa Yahudi saja, tetapi semua bangsa. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sehingga Tuhan bilang begini, Efesus 4 ayat 5, Heis kurios satu Tuhan, Nia pistis satu iman, dan baptisma. Sehingga Tuhan menyanyi lagu, ku tak pandang dari gereja mana.
berarti hiduplah dalam Tuhan, kembalilah ke firman Tuhan. Ajaran yang benar, ajaran Rasul itu yang kurang pegang berdasarkan Alkitab. Karena hati-hati, banyak ajaran di luar sana yang salah. Karena Matius 18 ayat 7 dikatakan, celakalah dunia dengan segala kejahatan, dengan segala ajaran-ajaran yang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berusaha hidup di dalam Yesus Kristus, hiduplah yang benar. Orang baku-baku sayang, baku-baku baik. Ciptakanlah kerukunan antar umat beragama, ciptakanlah kedamaian. Apalagi masyarakat Sulawesi Utara ini cinta damai. Di mana-mana Sulawesi Utara dikenal. Sehingga kita ini menjadi cermin jiwa. Ketika hidup kita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin. Terima kasih Tuhan. Thanks God. Katakan kuasa-Mu ya Tuhan. Lebih lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
semua Kopassus Mission, sebelum kita jauh dalam pelayanan KKR, mari kita mengakui segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa kita di hadapan Dia. Karena pelayanan ini tidak main-main. Tuhan adalah kudus, semakin Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita bukan hanya melayani secara formalitas, melayani dengan motivasi. Tuhan tahu ketulusan hati, sesuai dengan visi misi Kopassus. Melayani dengan tulus hati, bukan melayani dengan karena ada apanya, tetapi apa adanya yang Tuhan beri dalam hidup. Kita mengakui dosa-dosa kekurangan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, Tuhan. Biarlah Engkau perkenankan kami, Tuhan. Yesus, Tuhan. Kami menyatakan diri di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan Yesus. Kuduskan semua. Bukankah dengan kesombongan rohani, kecongkakan keegoisan emosional, matikan suara Tuhan, putuskan dalam nama Tuhan. Kami adalah Paulus, kami adalah hamba ya Tuhan. Yesus Tuhan, layakkanlah kami semua untuk melayani Engkau ya Tuhan. Karena pelayanan penginjilan itu adalah buah bagi kami yang harus kami lakukan ya Tuhan. Karena kami berasal daripada-Mu dan kami harus melakukan pekerjaan ini Tuhan. Ya